Bayangkan kamu terbangun di tengah malam. Di luar, suhu diperkirakan mencapai hampir minus 30 derajat Celcius. Angin menerpa lereng gunung tanpa henti. Salju menutupi sejauh mata memandang. Dalam kondisi seperti itu, satu-satunya tempat yang bisa menyelamatkanmu adalah tenda yang sedang kamu tempati. Namun, entah apa yang terjadi malam itu. 9 pendaki justru menyayat tenda mereka sendiri dari dalam, lalu berlari keluar menuju kegelapan tanpa membawa perlengkapan yang cukup untuk bertahan hidup. Beberapa minggu kemudian, tim penyelamat menemukan mereka telah meninggal dalam kondisi yang begitu membingungkan. Dunia masih memperdebatkan apa yang sebenarnya terjadi. Inilah misteri Dyatlov Pass. Awal tahun 1959, pegunungan Ural di Uni Soviet berubah menjadi hamparan salju yang sunyi dan mematikan. Di tempat inilah 9 pendaki muda memulai sebuah ekspedisi yang seharusnya menjadi pencapaian besar dalam hidup mereka. Mereka membawa perlengkapan terbaik, pengalaman yang cukup, dan keyakinan bahwa mereka akan pulang seperti biasa. Namun tak satu pun dari mereka mengetahui bahwa perjalanan itu akan menjadi perjalanan terakhir. Mereka bukan pencari sensasi. Mereka bukan pendaki yang nekat tanpa pengalaman. Mereka adalah mahasiswa dan lulusan muda yang mencintai alam. Mereka telah berlatih menghadapi badai salju, menempuh perjalanan jauh dengan ski, dan memahami bagaimana bertahan hidup di pegunungan. Di antara mereka ada Igor Dyatlov, pemimpin ekspedisi yang dikenal tenang dan bertanggung jawab. Pendaki lainnya yaitu Zinaida Kolmogorova, Yuri Doroshenko, Lyudmila Dubinina, Rustam Slobodin, Nikolai Thibaut Brignol, Semyon Zolotaryov, Alexander Kolfatov, Yuri Yudin, Yuri Slamat, dan fakta bahwa dia tidak lanjut bersama rombongan pendaki. Masing-masing memiliki keluarga, sahabat, dan impian yang menunggu mereka pulang. Sayangnya, harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Ekspedisi dimulai pada akhir Januari 1959. Rombongan bergerak melalui medan bersalju dengan tujuan akhir gunung di wilayah utara Ural. Karena cuaca buruk dan medan berat, perjalanan mereka tidak mudah. Pada titik tertentu, mereka memutuskan bermalam di lereng gunung, di lokasi yang kemudian dikenal sebagai Dyatlov Pass. Malam itu, tidak ada seorang pun yang selamat untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang tersisa hanyalah jejak-jejak yang mereka tinggalkan di atas salju. Ketika tim pencari akhirnya menemukan lokasi kemah, pemandangan di depan mereka terasa tidak masuk akal. Tenda itu masih berdiri, namun terdapat beberapa sayatan pada kainnya. Dan yang paling mengejutkan, sayatan itu berasal dari bagian dalam, seolah-olah seseorang di dalam tenda berusaha keluar secepat mungkin, tanpa sempat membuka pintu. Beberapa jejak menunjukkan mereka bergerak menuruni lereng dengan cepat, namun tidak tampak tanda perlawanan besar, seperti pertempuran dengan orang lain. Yang paling aneh, mereka tampaknya meninggalkan tenda tanpa membawa perlengkapan lengkap, padahal cuaca saat itu sangat dingin dan mematikan. Yang aneh, lokasi kemah mereka tidak berada di area yang paling aman, tapi alasan mereka memilih titik itu masih diperdebatkan. Apakah karena visibilitas menurun, mereka kehilangan orientasi, atau sengaja mencari lereng yang cocok untuk malam itu? Pada malam itulah sesuatu terjadi, sesuatu yang membuat seluruh kelompok keluar dari tenda dalam kepanikan. Semakin jauh, tim penyelamat mengikuti jejak kaki di atas salju, semakin jelas bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi malam itu. Di bawah lereng, dekat hutan, tim penyelamat menemukan sisa api unggun, sebagian pakaian, dan beberapa tubuh. 2 korban ditemukan dekat pohon cedar, seolah-olah
mereka sempat berusaha bertahan hidup. Tidak jauh dari sana, korban-korban lain ditemukan satu persatu di lokasi yang berbeda dalam kondisi yang tidak manusiawi. Posisi mereka seolah menggambarkan perjuangan terakhir untuk bertahan hidup. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah mereka sedang berusaha kembali ke tenda atau sedang berusaha menyelamatkan satu sama lain. Penyelidikan awal berlangsung di era Soviet dan dokumen-dokumennya kemudian menjadi bahan perdebatan selama puluhan tahun. Dari sisi resmi, penyidik menemukan bahwa para pendaki meninggalkan tenda dalam keadaan tergesa-gesa. Tidak ada bukti langsung serangan manusia biasa, dan lokasi kejadian tidak menunjukkan jejak kelompok lain yang jelas. Beberapa fakta yang terus jadi sorotan dalam investigasi. 1. Tenda ditemukan dengan sayatan dari dalam. 2. Ada jejak kaki yang mengarah turun dari kemah. 3. Korban ditemukan tersebar, bukan bersama-sama. Sebagian korban hanya mengenakan pakaian dalam atau berpakaian minim. Ada luka berat pada beberapa tubuh, termasuk cedera dada dan tengkorak. Salah satu korban mengalami luka wajah yang sangat parah dan kehilangan jaringan lunak pada bagian tertentu, yang kemudian sering dibesar-besarkan di media populer. Ada laporan tentang tingkat radiasi pada beberapa pakaian, meski detail ini sering diperdebatkan dan kerap disalahpahami dalam narasi populer. Polisi dan penyidik juga memeriksa kemungkinan keterlibatan militer, kondisi alam, dan faktor eksternal lain. Namun, hasil akhirnya tidak memberikan jawaban tunggal yang memuaskan publik. Dalam kasus ini, saksi paling penting bukanlah seseorang yang melihat kejadian langsung, melainkan para penyelamat, penyidik, dan orang-orang yang sempat melihat hal-hal aneh di langit atau sekitar lokasi sebelum tragedi. Beberapa laporan menyebut adanya cahaya aneh di langit malam, yang kemudian memicu teori tentang uji coba militer atau fenomena atmosfer. Namun, laporan-laporan seperti ini tidak cukup kuat untuk dianggap bukti final. Temuan paling kuat tetap berasal dari TKP itu sendiri. 1. Kondisi tenda. 2. Pola jejak. 3. Posisi tubuh. 4. Cedera fisik. 5. Barang-barang pribadi yang tertinggal. 6. Rekonstruksi rute pelarian para korban. Yang membuat kasus ini terus hidup adalah kombinasi bukti nyata yang janggal dan jawaban resmi yang terasa belum menutup semua pertanyaan. Selama bertahun-tahun, ada banyak teori tentang apa yang sebenarnya terjadi di Dyatlov Pass. 1. Longsoran salju. Ini adalah salah satu teori paling masuk akal secara fisik. Longsoran atau pergeseran salju bisa memicu kepanikan mendadak, memaksa rombongan keluar dari tenda dalam kondisi darurat. Beberapa analisis modern menganggap ini penjelasan yang paling realistis, meski masih diperdebatkan karena bentuk lokasi dan bukti di TKP tidak sepenuhnya cocok dengan longsoran klasik. 2. Fenomena alam ekstrem. Ada juga teori tentang angin katabatik, suara infrasonik, atau kondisi atmosfer yang menimbulkan efek psikologis. Teori ini mencoba menjelaskan kenapa mereka panik dan meninggalkan tenda, tetapi bukti langsungnya tidak kuat. 3. Uji coba militer. Karena era Soviet dan adanya laporan cahaya aneh, muncul dugaan bahwa mereka menjadi korban eksperimen atau ledakan rahasia. Teori ini populer, tapi sampai sekarang tidak ada bukti final yang benar-benar menguatkan klaim tersebut. 4. Serangan manusia. Ada yang menduga mereka diserang orang lain. Namun, jejak, TKP, dan hasil penyelidikan tidak memberi dukungan kuat untuk skenario pembunuhan biasa. 5. Teori mistis atau supernatural. Mulai dari UFO sampai makhluk misterius, teori ini sering muncul di budaya populer. Tapi secara investigatif, teori-teori ini tidak punya dasar bukti
yang bisa diverifikasi. Secara resmi, kasus Dyatlov Pass tidak pernah benar-benar selesai di mata publik. 60 tahun lebih telah berlalu. Salju telah berkali-kali menutupi lereng tempat mereka mendirikan tenda. Generasi penyelidik datang dan pergi. Dokumen dibuka. Penelitian baru diterbitkan. Berbagai teori bermunculan. Namun satu pertanyaan tetap belum berubah. Apa yang sebenarnya membuat 9 pendaki berpengalaman meninggalkan satu-satunya tempat yang bisa melindungi mereka? Di tengah malam, di suhu yang mematikan, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawabannya. Atau mungkin Dyatlov Pass akan selamanya menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah modern. Dyatlov Pass bukan sekadar cerita horor gunung. Ini adalah tragedi nyata tentang 9 orang muda yang pergi berpetualang dan tidak pernah kembali. Misterinya bertahan selama puluhan tahun, karena kasus ini menyimpan kombinasi yang sangat kuat, korban yang terlatih, lokasi ekstrim, bukti fisik yang membingungkan, dan penyelidikan yang tidak pernah memberi jawaban final yang memuaskan semua orang. Kalau ada satu hal yang pasti, maka itu adalah ini. Dyatlov Pass mengingatkan kita bahwa alam bisa sangat brutal, dan bahwa tidak semua tragedi mudah dijelaskan dengan satu jawaban sederhana. Menurut kamu, apa yang paling masuk akal terjadi malam itu? Longsoran, fenomena alam, atau sesuatu yang jauh lebih gelap? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Don't forget to like, comment, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video dari kami.